Kita lihat dulu teman sekalian. Kalau ada orang berhijrah, ada orang mengatakan dirinya beriman, ada orang mengatakan dirinya muslim. Tapi pertanyaannya adalah, benar nggak dia muslim sebagaimana yang Rasulullah maksudkan? Yang saya khawatirkan adalah, khususnya pada zaman sekarang, banyak orang-orang yang dia berhijrah, banyak orang-orang yang dia berubah, tapi bukan karena Islam. Lebih banyak karena ikut-ikutan. Betul atau betul? Banyak orang yang menikah, itu bukan karena taat. Banyak orang yang menikah bukan karena visi, tapi karena cuma nggak mau dibilang jomblo aja, teman sekalian. Dan itu adalah sesuatu yang sangat rendah sekali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazzama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di bawah naungan pohon-pohon pinus. Allah limpahkan kepada kita kasih sayangnya. Allah persilahkan kepada kita sampai sekarang untuk mentadaburi setiap ciptaan-ciptaannya, mentafakuri setiap ayat-ayatnya, dan mudah-mudahan dari tafakur, dari tadabur itu Allah menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit nifak. Allah tambahkan pada kita hidayah-hidayahnya hingga kita dapat menjaga keimanan yang telah Allah sampaikan kepada kita sampai dengan ajal menjemput kita. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua di sini merindukan perjumpaan dengan beliau. Dan ketika kita berjumpa dengan beliau, mungkin hal pertama yang kita sampaikan kepada beliau adalah betapa kita mencintai beliau, betapa kita mencintai agama yang telah beliau ajarkan kepada umatnya, dan betapa menginginkannya kita untuk kemudian bersama-sama beliau menuju pada surganya Allah. Namun ketika kita masih di dunia, Allah berikan kita amanah untuk kemudian menyebarkan agama ini, maka yang bisa kita lakukan hanyalah terikat dengan apapun yang telah beliau sampaikan kepada kita, sesulit apapun, sejauh apapun, dengan sesabar-sabarnya, untuk kemudian mengikuti setiap apapun yang telah beliau sampaikan kepada kita, memegang teguh itu walaupun banyak orang yang tidak menyukai. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada hari ini 2 tahun yuk ngaji diadakan di tempat yang tidak seperti biasanya. Jadi kita adakan di hutan pinus Mangunan. Karena kenapa? Banyak pertimbangan. Jadi pertimbangan yang pertama, Jogja ini adalah kota yang sangat historis, baik bagi Indonesia juga bagi dunia. Kita ingin menyampaikan bahwa ada banyak hal di Jogja ini yang teman-teman perlu gali tentang keislamannya. Semakin teman-teman menggali tentang sejarah, semakin teman-teman tahu sebenarnya identitas kita ini siapa. Sebenarnya kita ini siapa? Kebanggaan apa yang harusnya kita punya sebagai seorang muslim? Kan ya? Mumpung teman-teman masih ada di Jogja. Mungkin ada yang masih kuliah, ada juga yang sudah tinggal di Jogja, tapi nggak banyak yang mengetahui bahwa Jogja ini punya ikatan yang sangat mendalam tentang Islam, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pengen tempatnya terbuka untuk menyatakan bahwa Islam itu tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Islam itu tidak ada satupun yang disembunyikan. Lah kenapa? Kita sangat bangga apabila orang mau melihat Islam, kita sangat bangga apabila orang mau tahu tentang Islam, karena tidak ada di dalam hidup kita yang lebih penting daripada Islam. Betul atau betul? Makanya kita senantiasa diingatkan oleh khotib Jumatan, kalau yang laki-laki, atau kalau yang perempuan minimal pasti pernah dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jangan pernah sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Di Yuk Ngaji ini semua kita kumpulkan asal mereka mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tadi gitu kan ya Mas Doni yang mengingatkan kepada kita tentang penderitaan orang-orang Rohingya. Gitu kan ya, Masya Allah, kita di sini mungkin tertawa-tertawa gitu kan ya, kita di sini bercanda, tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan mereka. Bukan berarti mereka adalah bukan bagian daripada kita. Kita diajarkan lewat lagu-lagu tadi bahwa mengingat Allah itu bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan berbagai macam jenis dan bentuk gitu kan ya. Kadang-kadang seringkali ada yang bertanya begitu, Ustaz, bukannya musik itu haram gitu ya. Dan teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya, tentang hal seperti itu. Bukannya musik itu haram. Kita sampaikan jadi gini teman-teman sekalian. Orang
ketika dia mengingat Allah, orang ketika dia beribadah pada Allah, itu ada satu cara yang sudah Allah turunkan kepada manusia namanya syariat. Nah, ekspresi dalam menaati syariat itu, itulah yang berbeda-beda di setiap tempat. Contoh misalnya, nih, sedikit sebelum kita masuk pada materi, pernah ke Arab? Pernah ke Arab Saudi? Belum. Tapi tahu Arab Saudi? Tahu makanan Arab? Orang Arab makan sambal atau tidak? Orang Arab makan sambal atau tidak? Kira-kira aja, kan pernah lihat makanan Arab kan ya? Orang Arab makan sambal atau tidak? Enggak lah. Kenapa orang Arab tidak makan sambal? Karena nggak kuat makan sambal. Oke, pertanyaannya adalah orang Arab tidak kuat makan sambal karena itu dia tidak makan sambal, atau tidak ada sambal di sana karena itu dia tidak kuat makan sambal? Tidak ada sambal. Kira-kira di Arab tumbuh cabai atau tidak? Tidak. Karena di sana tidak tumbuh cabai, maka mereka tidak pernah buat sambal. Karena mereka tidak pernah buat sambal, maka lidah mereka tidak terlatih untuk makan sambal. Sampai di sini jelas? Sambal tumbuhnya di mana? Di negara-negara tropis misalnya, kayak Indonesia. Berarti orang Indonesia ketika dia ada sambal yang diberikan oleh Allah, maka dia buat sambal lalu dia makan. Ekspresi dalam ketaatan itu persis kayak buat sambal kalau Anda punya tanaman cabai. Bisa dipahami teman sekalian. Tapi orang sana, mereka tidak makan cabai, tidak makan sambal karena memang nggak ditanam di situ. Yang mereka makan apa di sana? Yang mereka makan apa? Kurma. Dan orang Arab punya 7 kata berbeda mengenai kurma. Kurma masih di pohon, kurma sudah dipetik, kurma yang masih ada di tangkainya, kurma setengah masak, kurma masih mentah, kurma yang sudah jadi keras, itu semua beda-beda. Tapi kalau kita cuma tahu kurma, tapi kita punya banyak kata-kata tentang nasi, gitu kan ya? Nasi yang masih ada kulitnya, yang sudah lepas kulitnya, yang masih ada di dalam padinya, yang sudah dimasak, yang sudah jadi bubur, semuanya kita punya. Itu namanya ekspresi. Ekspresi ini berbeda-beda. Nah, musik itu tidak ada hukumnya sampai dia dipakai. Apakah dia dipakai untuk mengingatkan orang akan Allah? Apakah dia dipakai untuk mengumpulkan orang-orang lalu berikhtilat? Lalu kemudian dengan syair-syair yang melalaikan untuk mengingat Allah, bahkan cinta satu malam gitu kan ya misalnya. Apalagi misalnya ya segala macam lah. Nah, itu kemudian menjadi haram ketika sudah digunakan. Nah, itu yang kemudian pendapat yang kita adopsi. Walaupun memang betul di dalam urusan musik ini ada ikhtilaf hukum, ada perbedaan dalam memahami satu hukum, gitu kan ya, oleh para ulama. Nah, karena itulah ini cara kita untuk mengajak pada teman-teman untuk taat. Dan musik adalah salah satu ekspresinya untuk mengajak orang pada taat tadi. Bagaimana tadi bisa kemudian diingatkan dengan saudara kita di Rohingya dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita bukan bahas tentang itu. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah istiqomah di jalan hijrah. Kenapa kita pilih istiqomah? Karena tahun pertama kita ngajakin orang-orang untuk hijrah. Di tahun kedua ini kita mengajak agar orang-orang sudah hijrah ini kemudian istiqomah. Contoh misalnya, saya hijrah itu tahun 2002. Hijrah secara agama. Jadi sebelumnya agama Katolik, kemudian hijrah menjadi seorang muslim pada tahun 2002. Usia waktu itu 18 tahun, alhamdulillah. 18. Sudah dihitan belum? Waktu itu belum. Berarti sunat usia 18. Alhamdulillah. Usia 18. Ya, paham. Bisa dibayangin ya. Nah, jadi hijrah ketika tahun 2002. Dari bukan muslim kemudian masuk kepada Islam, dan sekarang alhamdulillah sudah tahun saya ke-16 untuk kemudian mencicipi di dalam Islam. Nah, pertanyaannya yang sering kali muncul ketika saya ngisi di mana-mana adalah bagaimana caranya untuk hijrah. Pertama-tama teman-teman sekalian, bukan hijrah, istiqomah dalam hijrah. Karena kebanyakan orang sudah hijrah itu ya mudah hijrah itu, tapi setelah hijrah itu, contoh misalnya, teman-teman pernah nggak ngelihat ada orang, dia sudah hijrah menuju kebaikan, terus kemudian balik lagi ke tempat yang lama? Pernah ada yang seperti itu lihat? Ada. Dan banyak yang seperti itu. Karena kenapa? Hijrah itu memang mudah. Karena hijrah cuma berpindah. Yang sulit di dalam Islam itu bukan hijrah, yang sulit adalah istiqomah. Kenapa bisa begitu? Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa sih rambutmu ini bisa beruban? Rasul bilang, saya itu rambut saya bisa beruban gara-gara kedatangan keturunan wahyu surat Hud dan saudara-saudaranya. Yang khusus disebut adalah surat Hud. Nah, ketika Ibnu Abbas ditanya, apa ayat yang membuat Rasul itu kemudian menjadi semakin tua, yang membuat Rasul itu kepikiran terus, yang membuat Rasul sangat berat, sampai rambutnya bisa memutih, maka itu dalam surat Hud ayat 112. Di situ Allah sampaikan, fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah engkau sebagaimana yang telah aku perintahkan.
Gitu kan ya. Jadi diperintah pada Rasulullah untuk beristiqomah sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada dia. Lah maka ayat ini mendadak satu ayat saja membuat Rasul kemudian beruban gara-gara ayat itu turun. Lah kenapa? Ibnu Katsir mengomentari ini adalah ayat yang paling berat di dalam Al-Qur'an ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul aja merasa berat ketika diturunkan ayat tentang istiqomah. Fastaqim, istiqomahlah Anda. Asal katanya koma, artinya berdiri. Lihat pohon-pohon ini istiqomah namanya. Dia lurus, dia nggak bengkok-bengkok, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Itu istiqomah. Ketika ditanyakan pada Abu Bakar, apa yang dimaksud dengan istiqomah? Abu Bakar menjawab, istiqomah adalah Anda menyembah Allah tanpa menserikatkan Allah sedikit pun. Itu makna bagi Abu Bakar. Ketika ditanya pada Umar bin Khattab menjelaskan, istiqomah adalah Anda menaati setiap perintah-perintah Allah, Anda menjauhi setiap larangan-larangan Allah, dan Anda tidak berpindah dari sana, tidak melihat ke kiri dan tidak melihat ke kanan. Ketika ditanya pada Utsman bin Affan, apa itu istiqomah? Utsman menjawab lebih singkat lagi, karena orangnya pemalu. Istiqomah itu ikhlas. Semuanya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanyakan pada Ali bin Abi Thalib, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah Anda melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan pada Anda. Itu adalah istiqomah. Dari mana kemudian kita ambil seluruhnya ini? Coba kita lihat teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran, itu banyak ayat-ayat tentang istiqomah. Yang paling populer itu surat Fussilat. Surat Fussilat memuat satu ayat tentang istiqomah, ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Mereka adalah orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah dengan itu semuanya, maka Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat-malaikat kemudian kepada mereka semuanya. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tenang, jangan takut. Karena orang kedatangan malaikat itu biasanya takut. Jangankan Anda, Ibrahim saja, Nabi Ibrahim saja, kedatangan malaikat, takut. Gitu kan ya, dalam surat yang lain, Nabi Ibrahim sedang tidur bersama istrinya, tiba-tiba tengah malam lewat, itu datang orang segerombolan. Jangankan segerombolan, antum satu orang datang aja udah deg-degan gitu kan ya. Saya pernah gitu kan ya, kemarin gitu kan ya, tiba-tiba kemarin itu pas bulan September ini, pas lagi mau tidur jam 11 malam itu tiba-tiba datang orang ngebel. Lalu kemudian saya pikir, jangan-jangan ini film G30 SPKI gitu kan ya. Langsung soundnya ada di belakang gitu kan ya. Jadi ini ada siapa? Saya buka pintu sedikit, enggak saya buka semuanya. Saya tanya, mau cari siapa mas? Oh ini bener rumahnya Ustadz Felix? Bener mas? Oh saya bawa surat penangkapan. Langsung kemudian dia, saya bawa ini yang dipesan oleh Ummu Alila, diantar dari Bandung, mohon maaf antaranya telat. Saya langsung selesai deg-degannya. Lah kenapa? Karena tadi wajar ada rasa deg-degan pada manusia. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja kedatangan tamu segerombolan itu, lalu kemudian duduk di ruang tamunya, ditanya ada apa? Diem. Ngapain diem? Ke belakang buat gulai kambing, minta istrinya, kemudian disuguhkan. Setelah disuguhkan kemudian gulai kambingnya itu pada tamu-tamunya, tiba-tiba baru kelihatan kakinya nggak injek tanah. Jadi kira-kira gitulah. Oh ini siapa? Bukan manusia. Langsung kemudian deg-degan di situ diceritakan dalam Al-Quran. Ternyata malaikatnya ngomong begitu. Sudah. Wala takhafu wala tahzan. Gitu kan ya. Jangan engkau kemudian merasa takut. Jangan engkau merasa khawatir. Lah kenapa? Ini kami bawa berita gembira. Apa berita gembiranya? Maka berita gembira bagi Anda adalah ada surga yang sudah ditetapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang istiqomah. Tapi coba lihat. Pertama-tama Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka beristiqomah, mereka mengatakan kepada mereka dulu, diri mereka yakinkan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu. Setelah itu baru ada yang namanya efek istiqomah. Kenapa bisa begitu? Coba lihat satu kali lagi. Dalam satu riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, aku minta nasihat. Karena aku nggak tahu lagi kapan bisa bertemu dengan engkau. Mumpung ketemu, tolong minta nasihat ya Rasulullah. Minta nasihat, yang satu aja nasihat itu, kalau aku dapat, aku nggak usah minta apa-apa lagi sama engkau. Rasul katakan, apa? Qul amantu billah summastaqim. Kata Allah, katakan, aku beriman pada Allah summastaqim. Setelah engkau katakan, maka beristiqomahlah. Lah kenapa? Dalam ayat yang lain disampaikan fastaqim kama umirta, itu berkaitan dengan orang-orang musyrik yang senantiasa menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Coba lihat. Ahasiban nasu ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan merasa dia beriman? Qala Rabbunallah, katakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dibiarkan begitu saja?
Kemudian mereka dibiarkan begitu saja? Tidak, tapi akan diturunkan wahum la yuftanun. Akan tetapi mereka merasa tidak dapat ujian, akan dapat ujian. Kasusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujiannya orang-orang musyrik. Kasusnya Rasulullah diganggu oleh orang-orang musyrik, maka disitulah proses istiqomah itu berlangsung. Bisa dipahami ya? Jadi Anda tidak akan pernah bisa istiqomah kalau tidak ada yang namanya halangan. Tidak akan pernah bisa istiqomah kalau tidak ada ujian. Tidak akan pernah istiqomah kalau nggak ada orang jahat. Bisa dipahami teman sekalian? Berarti ketika ada orang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Allah turunkan kepada dia ujian. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah dengan ujian-ujian yang Allah berikan, maka tatanazzalul malaikah, baru turun malaikat-malaikat yang kemudian memberikan mereka kabar gembira. Artinya adalah apa? Hati-hati bagi antum. Ketika antum berhijrah mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ketika antum berhijrah kemudian menutup aurat, Tuhan kami adalah Allah. Satu-satu yang kami cintai adalah Allah. Satu-satu yang kami cintai agama ini. Langsung turun ujian demi ujian. Kalau gitu saya nggak mau dapat ujian aja deh. Nah, kenapa saya nggak mau ngomong saya beriman? Oh, lebih parah lagi ujiannya. Mau pilih yang mana? Orang miskin mati, orang kaya mati, orang baik mati, orang jahat mati. Mending mati miskin atau mati jahat? Mending mati baik atau mati jahat? Orang baik susah, orang jahat susah. Mending baik susah atau jahat susah? Anda belajar diuji, Anda nggak belajar diuji. Mending ujian belajar atau ujian nggak belajar? Anda jomblo mati, Anda nggak jomblo mati. Mending jomblo mati atau nggak jomblo mati? Oh enggak, jadi gini maksudnya. Semua itu akan diuji. Lah kenapa? Hidup ini adalah ujian semuanya. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman, ujian-ujiannya adalah ujian yang bermutu. Ujian-ujian adalah ujian yang keren. Lah kenapa? Ujiannya menyebabkan dia jadi istiqomah. Maka istiqomah itu bukannya berdiri tanpa ada ujian, berdiri tanpa ada halangan, berdiri tanpa ada sesuatu. Mesti ada sesuatu, baru Anda bisa jadi istiqomah. Kalau Rabbunallah sumastaqamu, dalam semua hadis sama, iman istiqomah, iman istiqomah, iman istiqomah. Dalam ayat yang lain, iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Sekarang Anda jadi tahu kenapa Abu Bakar ketika ditanya apa itu yang namanya istiqomah, beriman pada Allah, tidak menserikatkan pada apapun. Jelas ya? Karena istiqomah selalu didahului dengan qaulu Rabbunallah, atau tadi kul amantu billah summastaqim. Istiqomah tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Bisa dipahami sampai di sini ya? Berarti kalau ada orang yang kemudian beriman, dia pasti akan diuji, baru berlangsung proses yang namanya istiqomah. Maka istiqomah adalah hasil semuanya itu. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian pentingnya. Kenapa sih Yuk Ngaji mengadakan kajian-kajian kita tidak terikat apapun selain daripada koridor-koridor Allah. Kita tidak pernah terikat apapun selain daripada syariat Allah. Misal, Anda hari ini ngelihat saya pakai kaos, tulisannya Yuk Ngaji. Kenapa? Ini iklan, bukan. Ini promosi, paham ya? Jadi, nah, hari ini saya pakai kaos. Kemarin saya pakai batik. Hari ini saya nggak pakai peci. Besok saya pakai peci. Kita nggak terikat apapun. Yang kita terikat cuma satu, keterikatan, ketaatan pada Allah. Lah kenapa? Karena kita ingin memberitahu teman-teman sekalian bahwa ketika seseorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada banyak caranya. Tapi cara semuanya kita harus berpegang pada satu titik, di mana titik itu adalah benar-benar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan, sehingga dia dapat masalah ketika sudah mengatakan beriman lalu beristiqomah sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Coba lihat, nih kita lihat dulu teman sekalian. Kalau ada orang berhijrah, ada orang mengatakan dirinya beriman, ada orang mengatakan dirinya muslim, tapi pertanyaannya adalah benar nggak dia muslim sebagaimana yang Rasulullah maksudkan? Yang saya khawatirkan adalah khususnya pada zaman sekarang banyak orang-orang yang dia berhijrah, banyak orang-orang yang dia berubah tapi bukan karena Islam, lebih banyak karena ikut-ikutan. Betul atau betul? Banyak orang yang menikah itu bukan karena taat, banyak orang yang menikah bukan karena visi, tapi karena cuma nggak mau dibilang jomblo aja, teman-teman sekalian. Dan itu adalah sesuatu yang sangat rendah sekali. Contoh misalnya gini, kamu ngapain makan? Supaya nggak lapar, teman-teman sekalian. Makan cuma supaya nggak lapar, nggak ada tujuan yang pengen dicapai gitu loh maksudnya. Kenapa kamu nikah? Supaya nggak dibilang jomblo. Nah, itu berbahaya. Ini ada tujuannya ini. Kalau Anda mau hijrah, Anda jadi seorang muslim, Anda harus tahu kenapa Rasul juga menyebarkan Islam. Nah, coba kita lihat kalau gitu. Rasul yang disebabkan yang menjadi sesuatu yang berharga ketika kita jadi muslim, persis nggak dengan Rasul, itu apa sih sebenarnya? Coba kita lihat. Warisan Rasul bagi kita. Pertanyaan sederhana. Tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tahu? Dia punya nasab yang terbaik. Nasabnya adalah nasab Bani Hashim. Bani Hashim itu keturunan Quraisy. Semulia-mulianya orang Arab adalah orang Quraisy. Dan itu di ujung-ujungnya Nabi Ismail lalu kepada Nabi Ibrahim. Rasul katakan dalam salah satu hadisnya, di antara keturunan Ismail itu dipilih yang namanya Bani Kinanah, yang dimuliakan di atas seluruh keturunannya Nabi Ismail.
Di antara keturunan-keturunan Kinanah, maka Allah muliakan namanya keturunan Quraisy, Bani Quraisy. Di antara keturunan Quraisy, kata Rasulullah, Allah muliakan Bani Hashim. Dan di antara Bani Hashim, aku yang paling mulia. Jelas ya? Coba lihat nih. Di antara seluruh manusia, para nabi yang paling tinggi. Di antara para nabi, Nabi Ibrahim yang paling tinggi. Lalu di antara Nabi Ibrahim ada anak yang disayang Nabi Ismail yang menurunkan orang Arab. Nabi Ismail, Bani Kinanah yang dipilih. Di atas Bani Kinanah, Bani Quraisy yang dipilih. Di atas Bani Quraisy, Hashim yang dipilih. Di atas Bani Hashim ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya paling bagus, nasabnya paling keren. Nggak ada yang lebih tinggi daripada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbeda dari kemudian zamannya. Orang-orang di zaman dulu kalau nggak dinamai nama binatang, kalau nggak nama segala macam di alam, kalau nggak nama Abdul terus kemudian sesembahan. Abdul Lata, Abdul Uzza dan sebagainya. Itu nama orang-orang zaman dulu. Kalau di Indonesia Kartiko. Apa lagi? Apa lagi? Bayu. Bayu, Nah. Segoro. Segoro. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, Cahyo. dia juga sama, Cahyo. Nah, artinya tadi tidak ada cahaya gitu ya. Nah, di Arab juga sama, ada Asad, ada kemudian Abdul Lata dan sebagainya. Ini enggak dikasih nama Muhammad. Orang-orang bingung, ini kok namanya Muhammad? Artinya apa? Pujian-pujian yang banyak. Dalam kemudian lafaz yang lain Ahmad, pujian yang paling tinggi. Lah ini namanya sudah berbeda. Parasnya Masya Allah, Rasul itu kalau ada di tempat orang itu ngangkat derajat orang. Nggak seperti Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf? Ibu-ibu tahu ya, kalau lagi hamil gitu ya Allah semoga anak saya seperti Nabi Yusuf gitu ya. Tahu aja enggak ya kan? Padahal nggak ngerti hidupnya ya. Nabi Yusuf itu ganteng, tapi hati-hati bersama dengan kegantengan itu ada ujian. Paham ya? Nabi Yusuf itu ganteng dari awal itu sudah diuji. Lah apa ujiannya? Bahkan saudara-saudaranya itu nggak mau sama dia, sirik sama dia, hasad sama dia. Saudaranya mau bunuh dia. Akhirnya udah gak usah dibunuh, gini aja kita ceburin aja ke sumur. Setelah ceburin ke sumur, dibiarkan di situ, ditarik orang, dijual dengan harga yang sedikit. Setelah dijual sama harga sedikit, kemudian masuk pada pemerintahan. Diuji pula dengan wanita, gitu kan ya? Masih ingat? Koyak depan, koyak belakang. Kalau koyak depan, berarti Yusuf yang salah. Kalau koyak belakang, berarti Yusuf yang benar. Lah kalau orang Jogja kayaknya nggak koyak. Kenapa? Sudah buka baju duluan. Itu guyonan. Nah, itu banyak ujian. Lah makanya jangan minta kemudian sembarangan. Ya Allah semoga ganteng kayak Yusuf. Itu banyak ujiannya. Kayak saya itu banyak ujian. Masya Allah. Jadi ngerasa. Nah, ini sampai di mana tadi? Oh iya. Nah, sampai kemudian pada pembahasan semana tadi Nabi Yusuf. Itu. Aku jadi lupa. Itu. Oh iya, bukan kegantengan. Bukan. Itu tidak seperti Rasulullah. Contoh begini, kalau Nabi Yusuf itu ada di sebelah orang, ya, itu mendadak orang jadi jelek semua. Wow. Paham ya? Kayak gini Lah, ya. Oh. Nah, mendadak antum jadi jelek. Ini jadi ganteng semua. Nah, jadi melihat Nabi Yusuf itu kan perbandingannya terlalu tinggi ya. Dan Nabi Yusuf yang lain tertutup semua. Nah, jadi kalau antum itu mau tips cara berfoto yang baik, cari yang lebih jelek daripada antum. Jadi kira-kira gitu lah. Karena mendadak antum jadi lebih mendingan gitu ya. Nah, karena bandingannya yang jelek. Nah, ini Nabi Yusuf ketika foto sama orang kalau zaman sekarang itu semuanya jadi nggak bagus. Nah, kenapa? Orang fokusnya pada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bersama orang tertutupi. Rasul beda. Para sahabat menceritakan Rasul itu kalau ngumpul sama orang tinggi, yang tinggi jadi kelihatan nggak tinggi. Dan Rasul kelihatannya sama kayak orang tinggi. Kalau Rasul ngumpul sama orang pendek, maka yang pendek kelihatan nggak pendek. Karena Rasul itu tidak tinggi dan tidak pendek, di tengah-tengah seperti manusia apa adanya dan semuanya keangkat. Kalau Rasul kumpul sama orang yang nggak bagus wajahnya, mendadak semuanya jadi bercahaya. Karena keangkat sama Rasulullah. Itu kemudian fisiknya Rasul sangat indah sekali, luar biasa. Itu fisiknya, akhlaknya, gak usah tanya, nggak ada yang nggak suka pada Rasulullah. Itu zaman dulu ketika Ka'bah direnovasi, itu ketika Hajar Aswad kemudian dicopot, mau ditaruh lagi, itu berebutan orang-orang Quraisy. Saya mau ngambil, enggak. Saya yang mau ngambil, enggak, kamu nggak boleh ngambil. Saya yang pantas. Kamu kalau berani pegang, pecah kepala lo. Jadi gitulah. Semuanya ribut. Ketika ribut mau berantem, Rasul bilang, sudah tenang, biar saya menyelesaikan. Gini, saya ambil kain dulu. Nah, kain silakan pegang satu persatu ujungnya. Lalu kemudian diambil kemudian batu itu oleh tangan Rasulullah, ditaruh di kainnya. Ayo sini bawa bareng-bareng. Nah, setelah bawa bareng-bareng, yuk saya ambil, saya taruh. Nah, sekarang adil kan ya. Lah coba kalau bukan Rasul itu dihormati, Rasul itu dipercaya, itu sudah dirajam bareng-bareng. Paham teman sekalian? Orang mereka berantem mau siapa yang ngambil, tiba-tiba ada anak muda yang ngambil gitu kan ya. Nah ini kalau Rasul gak dipercaya, gak mungkin. Tapi coba pertanyaannya, ketika Rasul belum menerima Islam, beliau diterima oleh semua kalangan, dieluk-elukan oleh semua kalangan, pas lahir aja dipotong banyak sekali kambing dan unta untuk kelahiran beliau, dan semuanya menghormati beliau, mengakui kecerdasannya, mengakui kebaikannya sebelum menerima Islam. Tapi begitu terima Islam, muncul ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka terbalik.
Bahkan nasab yang paling rendah daripada Arab Badui itu mampu menghina Rasulullah yang nasabnya paling tinggi. Bahkan kelembutan lisan beliau, kecanggihan akhlak beliau tidak membuat beliau selamat daripada tangan manusia dan kaki manusia. Pernah diinjek kepala ketika lagi sholat, pernah kemudian diikat pakai selendang ketika lagi jalan. Ini Rasulullah. Bahwa kemudian keindahan semuanya itu tidak menghalangi manusia untuk mencerca beliau. Pertanyaannya, kenapa orang bisa berubah sampai 180 derajat ketika Rasul belum menerima Islam sama Rasul sudah menerima Islam? Bedanya di mana? Apa sih yang Rasul dakwahkan? Apa sih yang Rasul pegang sehingga dia bisa dibenci seperti itu? Bahkan sampai nggak bisa diselamatkan nasabnya, tidak bisa diselamatkan akhlaknya, tidak bisa diselamatkan lisannya yang sangat lembut sekali. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya, mari kita berandai-andai untuk menjawab pertanyaan ini. Andai, boleh nggak berandai-andai? Boleh nggak berandai-andai? Boleh nggak berandai-andai? Saya kemarin diprotes, Ustadz nggak boleh berandai-andai. Ada hadisnya, tidak boleh berandai-andai. Itu dalam urusan takdir. Kalau dalam urusan ilmu nggak ada masalah permisalan. Contoh nih, andai Rasulullah itu datang bawa Islam, misinya cuma mengajarkan bahasa Arab. Kira-kira Rasul dibenci atau tidak? Dibenci atau tidak? Andai Rasul datang pada orang Quraisy, bro, jadi gini, saya punya misi, saya pengen mengajarkan bahasa Arab ke seluruh dunia. Orang Quraisy dukung atau menentang? Dukung. Oh bagus, itu melestarikan tradisi kita. Nenek moyang kita pasti bangga sama kamu, bapak bangga sama kamu. Kira begitu. Nah kenapa? Karena tidak ada bertentangan orang Quraisy. Andai Rasulullah itu cuma punya visi untuk mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang baik dan cara berpenampilan yang baik. Oh jadi gini loh, kalau jenggot itu begini, kalau sanai baju itu begini, kalau sanai baju itu pakai jubah, harus pakai sorban dan begini. Kira-kira orang Arab marah atau dukung? Dukung. Kira-kira marah atau dukung? Oh bagus, ini melestarikan kemudian apa yang sudah kita punya. Abu Lahab juga pakai kok, saya juga pakai kok, semua juga pakai kok. Bagus, kamu sebarkan ke seluruh dunia, biar orang tahu pakaian khas Arab seperti apa. Enggak marah juga. Andaikan Rasul datang, cuma bawa pemikiran, kalau hutang mbok ya bayar, jangan lebih galak daripada yang utangin. Kalau punya orang tua ya dihormati, tolong dikunjungi sebelum mati. Cuma itu saja akhlak-akhlak mulia. Kalau ngomong yang jujur, yang benar. Kira-kira orang Arab marah atau tidak? Pertanyaannya, kenapa orang Arab marah? Kenapa orang Arab marah? Ketika ada yang mengatakan, "Qala Rabbunallah," Tuhan kami adalah Allah. Kenapa ada orang yang marah? Jawabannya adalah karena Rasul bawa sesuatu yang bakal mengganti yang mereka yakini. Paham teman-teman sekalian? Dan itu dari zaman dulu begitu. Ketika Rasul bawa sesuatu yang mereka tahu ini gue bahaya nih karena terganti, maka mereka ngamuk, maka mereka melakukan sesuatu segala cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari dulu polanya begitu. Coba lihat, suatu waktu Fir'aun yang sudah sangat tinggi itu kekuasaannya. Jadi ya kalau Anda itu masih mau cari kekuasaan ya, Anda tuh sudah lewat sama Fir'aun. Lah kenapa? Nanti kalau ketemu Fir'aun bilang, "Mas, baru mau nyari kekuasaan, gue udah bosan aja," gitu. Lah Fir'aun tuh sudah nggak lagi berkuasa daripada dia. Bahkan dia sampai mengatakan, "Inni rabbukumul a'la," aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalian tuh bisa apa? Nggak ada. Saya yang paling tinggi Tuhannya. Yang kayak begitu saja, yang namanya Fir'aun itu, ketika suatu waktu dia dapat sebuah ramalan. Ramalannya apa? Bos, kira-kira gini lah kalau kata tuh kasir ya, "Bos, saya dapat ramalan bos." Apa ramalannya? Kamu itu sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, engkau akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki, orang Yahudi. Akan dijatuhkan oleh seorang anak laki-laki, orang Yahudi. Langsung panik deh. Lah kenapa panik? Serius nih. Anak kecil, lahirnya kapan? Tahun-tahun ini bos. Oke kalau begitu, saya bikin perpu aja gitu. Apa perpunya? Perpunya langsung ini. Yasumunakum su'al azab, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Maka coba tahun-tahun ini yang lahir laki-laki bunuhin semua. Kalau yang lahir perempuan nggak apa-apa biarin hidup. Lah kenapa? Supaya aku tetap berkuasa. Supaya aku tetap punya tampuk kekuasaan ini. Yang laki-laki semua matiin, yang perempuan semua hidupin, gak ada masalah. Allah punya ketentuan. Dia kemudian mengetahui ketentuan itu, dia berusaha sebisa-bisanya untuk kemudian mengganti ketentuan Allah dengan cara yang dia bisa. Tapi dia nggak tahu Allah sudah menyiapkan makanan yang lebih luar biasa. Tiba-tiba ada iparnya dapat anak yang lagi ngambang di sungai, gitu kan ya? Anak ngambang di sungai kan nggak setiap hari, gitu kan ya? Dapat anak ngambang di sungai, gitu kan ya? Nah, bukan antum. Dia dapat anak ngambang di sungai terus kemudian bilang, "Lah ini siapa?" "Oh ini anak laki-laki." "Loh kebetulan kakak saya belum punya." Dibawalah ke kakaknya, istrinya Fir'aun. Kemudian istri bilang, "Bang ini ada anak nih bang, cakep banget nih bang, kita ambil yuk." Fir'aun lihat, "Ini kan anak Yahudi." "Lah tapi nggak apa-apa bang, abangnya sudah bunuhin banyak, masa satu ini yang jadi?" Paham nggak? Kenapa? Karena Fir'aun itu bunuhin laki-laki, anak laki-laki, sehari 3.000 orang. Sehari?
menurut salah satu riwayat itu sehari 3.000 orang dibunuhin demi melanggengkan nafsu keserakan atas kekuasaan itu. Karena dia nggak mau digantikan gitu loh maksudnya. Maka dia bunuhin 3.000 orang. Istilahnya bilang gini, masa sih yang kamu bunuhin 3.000 orang, ini cuma satu orang, masa ini yang jadi? Bisa dipahami dosa saya? Ya sudahlah, nggak apa-apalah. Ternyata yang menggantikan dia justru dibesarkan di dapurnya sendiri. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ini adalah kemudian Allah. Sama kayak orang Quraisy. Maka orang Quraisy itu sangat percaya pada Rasulullah, hormat pada Rasulullah, akhlaknya tiada tanding. Tapi begitu dibawa sesuatu yang bakal menggantikan orang Quraisy, di situ mereka stres. Nah kenapa? Antum bisa bayangkan, dalam teologis mereka menyembah Lata, Uzza, Manah, Hubal dan sebagainya. Rasul datang bilang, La ilaha illallah. Oh itu geger itu. Lah kenapa? Kenapa Islam datang kenapa Islam datang pakainya La ilaha illallah, bukan La Rabba illallah. La Rabba illallah dalam bahasa Arab, tiada Tuhan selain Allah, tiada Rabb selain Allah. Jadi hati-hati ya, La ilaha illallah itu bukan berarti tiada Tuhan selain Allah. Jadi la rabba illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang Arab dibilang zaman dulu ketika dibilang la rabba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka bilang benar, bagus, saya sudah tahu itu. Tapi ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan mulai dari saat ini kecuali Allah. Allah itu Rabb, Allah itu ilah, Allah itu Tuhan, Allah itu sesembahan. Orang Quraisy bilang, terus 300 sesembahan gue di Ka'bah mau digimanain? Mau dibuang? Mau dipecahin? Lu gila lu ya, ini nenek moyang lu yang ngajarin. Paham gak gitu saya? Langsung semuanya stres karena Rasul membawa sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini turun temurun, yang mereka nggak mau perubahan itu terjadi. Rasul mengkritik masalah ekonomi, riba itu hanya membuat kaya kalian saja, sementara orang-orang yang lain kemudian tertindas semua. Riba tidak boleh, kacau mereka. Budak sama manusia yang lain sama-sama lahir daripada manusia. Kalian lahir daripada kemaluan, budak juga lahir daripada kemaluan. Maka kalian semuanya sama, yang membedakan hanya takwa. Loh, terus nasab gue gimana? Kebangsaan gue gimana? Laki-laki dan perempuan semuanya sama. Kalau dulu perempuan jadi warisan ketika suaminya meninggal, boleh diwariskan pada siapapun. Perempuan tidak punya nilai di dalam kemudian peradaban Arab. Mulai dari sekarang perempuan dapat warisan, perempuan dapat tempat, perempuan dapat penghargaan. Loh, kok gitu? Semuanya stres ketika Rasul membawa perubahan. Maka mereka benci dengan Rasulullah karena perubahan yang mereka kemudian takutkan atas datangnya Islam. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Rasul berdakwah selama 10 tahun di kota Makkah, kemudian tetap beristiqomah dengan apa yang Allah perintahkan, dan ujian itu datang. Ini penting sekali yang mau saya ceritakan supaya teman-teman tahu. Ujian itu datang dalam bentuk apa? Akhirnya orang-orang Quraisy putus asa. Mereka sudah punya dua cara untuk menghadang Rasul selama ini. Satu, propaganda. Apa itu propaganda? Fitnah. Kayak zaman sekarang kan ya, tahun 2012 itu saya nulis buku Udah Putusin Aja. Alhamdulillah, itu ketika saya ketik di Google Felix Xiao, belakangnya langsung muncul Udah Putusin Aja. Terkenalnya suka buat orang mutusin orang lain, kan itu kan ya. Makanya laki-laki benci sama saya. Nah kenapa? Mereka bilang, kalau pacar Anda tiba-tiba mutusin Anda, berarti ada 3 kemungkinan. 1, dia pasti sudah bosan sama Anda. 2, dia punya gebetan yang lain. Yang ketiga, dia followernya Felix Xiao. Paham dong sekalian? Maka laki-laki benci sama saya. 2012 saya dikenal karena menulis buku Udah Putusin Aja. 2017 saya ketik di Google Felix Xiao, belakangnya yang dibubarkan pengajiannya. Ya Allah ya Allah. Jadi ini fitnahnya begitu. Saya tanya kenapa kemudian ada orang-orang menolak saya. Saya tanya juga pada mereka. Mereka bilang karena Felix Xiao menyebabkan ketegangan dan menyebabkan kerusuhan antar umat beragama serta menyebabkan ketegangan di antara umat beragama. Saya bilang ini, Anda itu keterlaluan. Lah kenapa? Saya tuh di Jakarta hampir setiap pekan itu 2-3 kali saya ngisi pengajian ibu-ibu. Nah apa? Ibu-ibu aja ngelihat saya tuh nggak tegang loh. Masa yang laki-laki ngelihat saya tegang? Anda tuh nggak normal berarti sekalian. Fitnah propaganda. Rasul dibilangnya adalah dukun, Rasul dibilang membohong, memisahkan antara orang tua dan anaknya. Ini propaganda. Islam itu ngeri, Islam itu menghancurkan tradisi, Islam itu begini, Islam itu begitu. Itu propaganda. Gak berhasil propaganda. Deraan, ad-darra. Yang pertama al-ba'sa, yang kemudian ad-darra. Apa itu ad-darra? Siksaan pada fisik. Dipukulin, dijemur dalam sinar matahari, kepalanya dipukulin, kemudian digantung di atas pohon kurma. Itu semua deraan, gak berhasil juga. Akhirnya orang Quraisy bilang begini, ya sudah, mereka berkumpul di Darun Nadwah bersama dengan petinggi-petinggi Quraisy yang lain. Lalu kemudian mereka bilang, bro, cuma satu kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kalau kita nggak bisa aja diskusi sama Muhammad, maka kita gunakan cara terakhir. Oke, diskusi dulu, nemui Rasulullah Muhammad. Kemudian bilang begini, Muhammad kata mereka, kita tahu agama kita beda, kita tahu agama kita nggak sama. Kamu nyembah Allah tauhid, kami tidak. Kami tahu itu tidak sama. Ini tawaran terakhir kami. Gini aja bro, kita tahu kita nggak sama, tapi kita tidak perlu ada masalah. Kami kasih jalan tengah.
Win-win solution. Gimana caranya? Gini aja. Mau nggak Muhammad, setahun kami nyembah Tuhanmu, setahun kamu nyembah Tuhan saya. Win-win solution kan ya? Kayaknya bagus ya. Hati-hati loh. Kayaknya bagus. Ketika itu kemudian dikatakan, kamu setahun menyembah Tuhan kami setahun menyembah Tuhan kamu, langsung yang turun bukan perkataan Rasulullah Muhammad. Yang turun langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung keluar surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pernah bertanya enggak pas ngafalin surat Al-Kafirun? Kalau saya pernah bertanya pas saya ngafalin, ini kok bolak-balik diulang-ulang sih? Gitu kan ya, saya, kamu, kamu. Padahal itu bisa sekali aja. Lah kenapa bolak-balik? Karena asbabun nuzulnya yang minta juga bolak-balik. Paham ya? Kamu nyembah Tuhan saya setahun, saya nyembah Tuhan kamu setahun. Jawabannya kul ya ayyuhal kafirun. Setelah jawaban itu orang Quraisy akhirnya punya kesimpulan. Ya sudah bro, bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Ketika itu dikatakan dalam Darut Natwah, langsung Abu Thalib langsung berkata begini, kalau kamu berani bunuh Muhammad, kamu berhadapan langsung dengan Bani Hashim dan kamu berhadapan dengan Bani Muthalib. Mereka tidak akan diam kalau kamu bunuh Muhammad. Coba bayangkan, yang bela Rasulullah Muhammad bukan orang muslim. Di Darut Natwah itu, ini tidak sesuai dengan tradisi. Anda bilang Muhammad merusak tradisi, lah Anda sendiri merusak tradisi, membuat kemudian orang Arab membunuh orang Arab yang lain. Dan yang Anda bunuh itu anak bangsawan. Gak boleh begini. Abu Thalib kamu kemudian gak setuju. Akhirnya orang Quraisy bilang, ya sudah Muhammad gak usah dibunuh, tapi siapapun yang bersama dengan Muhammad, siapapun yang mendukung agama Muhammad, yang menampakkan simpati bahkan pada agamanya Muhammad, maka dia termasuk golongan Muhammad dan mereka diboikot. 3 tahun Rasulullah diboikot. 3 tahun Rasulullah tidak boleh berdagang dengan orang Quraisy dan orang Quraisy tidak boleh berdagang pada mereka. 3 tahun tidak boleh ada makanan yang kemudian diberikan pada orang-orang muslim dan siapapun yang bersimpati kepadanya walaupun bukan muslim. 3 tahun tidak boleh menikah. Sehingga apa yang dikisahkan dalam kemudian hadis? Mereka kisahkan, mereka makan kulit-kulit pohon. Kulit pohon direbus kemudian dimakan. Mereka kemudian gak pernah ganti baju. Rasulullah menyaksikan tiap hari para sahabat-sahabat kekurangan makanan, kekurangan pakaian, anak-anak menangis. Gitu kan ya. Lalu kemudian selama 3 tahun itu Rasul menyaksikan itu. Di tahun terakhir pemboikotan itu, yang mereka nggak tahu ini sudah berakhir atau belum, Rasul diuji lagi. Apa ujiannya? Lihat nih istiqomah nih, lihat istiqomah ya. Fastaqim kama umirta. Apa kata-kata itu artinya bagi Rasulullah? Ketika dalam ujian berat sekali, karena dia pemimpin menyaksikan orang-orang menderita karena dia. Apa yang terjadi? Rasul diambil istrinya Khadijah. Rasul diambil kemudian Abu Thalib yang selama ini kemudian melindungi dia. Abu Thalib diambil, Khadijah diambil. Sedih banget Rasulullah. Itu dikenal Amul Huzn, tahun-tahun kesedihan. Sahabat melihat Rasulullah itu nggak pernah Rasul sesedih pada tahun-tahun itu. Ketika dalam kejadian itu teman sekalian, ternyata apa yang terjadi? Rasul mendapatkan Isra dan Mi'raj, hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sini, yuk pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke atas Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Kemudian di situ menerima perintah salat. 50 perintah salat kemudian dikorting jadi 5 perintah salat disampaikan pada umatnya. Kalau kita yang mungkin ada di sana, kita bilang ini, ya Allah udah capek-capek begini malah disuruh salat lagi. Bisa dipahami nggak? Ya Allah sudah nggak ada makanan suruh salat lagi, ini kok tambah berat malah. Itu kalau kita. Tapi kaum muslim tidak memaknai demikian. Rabbunallah, kalau Rabbunallah summastaqamu, tapi mereka tetap istiqomah. Kenapa? Mereka tahu ini jalan ketaatan. Maka ketika kaum muslimin disuruh sholat malah senang. Lah kenapa? Ada seruan daripada Allah, wasta'inu bisabri wasalah. Wahai orang-orang yang merasa punya banyak masalah, wahai orang-orang yang merasa punya banyak sekali kemudian problem dalam hidupnya, yang merasa sengsara dalam hidupnya, yang hatinya nggak tenang, yang senantiasa galau, yang punya banyak permintaan dari hutang sampai jodoh, ayo datang pada saya. Wasta'inu bisabri wasalah. Aku tunggu ngomonganmu ini, aku tunggu permintaanmu nih. Wasta'in, ayo minta tolong, bisabri wassalah, sabar, laksanakan perintah Allah, istiqomah, wassalah, dan sholat pada Allah minta. Mau orang-orang muslim senang sekali. Lah kenapa? Karena bisa bypass pada Allah. Selama itu ketika mereka mau minta, mereka minta pada Rasul. Ya Rasul tolong doakan pada Allah. Ya Rasul tolong doakan pada Allah. Ya Rasul tolong mintakan pada Allah. Tapi ketika disuruh sholat, alhamdulillah bisa bypass. Jadi teman-teman sekalian, jadi itu terjadi setahun setelah Isra Mi'raj, terjadi keajaiban-keajaiban yang bahkan di luar hitungan manusia. Bagaimana mungkin kaum yang kemudian diboikot seperti itu tiba-tiba mendapatkan dukungan dari pemuda-pemuda musyrik yang kemudian mengatakan ini tidak sesuai dengan keadilan, kami minta boikot dicopot. Setelah boikot dicopot, langsung hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah menolong dengan caranya sendiri bagi orang-orang yang istiqomah.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Datang malaikat-malaikat pada mereka, kemudian berkata, Allah takhafu wa la tahzan. Maka hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan ketenangan, tidak takut sama sekali. Kenapa? Malaikatnya sudah campur tangan. Paham teman sekalian? Maka orang yang dia beriman, kemudian dia istiqomah, tidak ada rasa takutnya pada mereka selain pada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermain bukan manusia, tapi langsung malaikat yang memberikan perasaan itu pada mereka. Kemudian mereka diturunkan kemudian kemenangan oleh Allah karena keistiqomahan mereka. Bisa dipahami teman sekalian? Ujungnya di mana? Awalnya iman, kemudian teman-teman akan dapat banyak sekali ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ujian ini yang memisahkan antara yang istiqomah dengan yang tidak istiqomah. Artinya gini, semua orang bisa beriman. Karena beriman itu mudah. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah tuh bingung pada orang yang gak beriman. Paham antum? Afala yatafakkarun, afala yaqilun, ya ulil albab. Kok bisa Anda tuh tidak beriman? Anda kan punya akal, Anda kan bisa mikir. Kok bisa sih gak beriman? Karena beriman mudah banget, gitu kan ya. Tapi soalan istiqomah susah. Karena itulah pembeda antara orang beriman yang masuk surga, antara orang beriman yang tidak masuk surga adalah istiqomah. Sulit, iya. Tapi karena sulit itulah ujung-ujungnya sangat luar biasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, fa'inal ladzizal aish fin nasab. Sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada pada ujung kepayahan. Jadi kalau Anda nggak pernah payah, Anda nggak pernah nikmat. Kalau Anda tidak pernah merasakan kesulitan, Anda tidak akan tahu rasanya kenikmatan kayak apa. Coba lihat, suatu waktu orang-orang Yahudi itu ketika dibawa oleh Nabi Musa, mereka diuji dengan berbagai macam dan senantiasa ditolong oleh Nabi Musa. Keausan, ya Musa, aus. Langsung kemudian fangfajurat min husnata asyrata ain. Lalu kemudian muncrat 12 mata air yang mereka bisa minum. Qat alimakulu unasim masyarabahum. Yang kemudian setiap kelompok-kelompok tahu minuman mereka. Setelah itu kemudian, ya Musa lapar. Langsung kemudian wangzana alaikumul manna wasalwa. Ya Musa lapar, turun manna wasalwa. Apa itu manna? Apa itu manna? Apa itu manna? Ada yang tahu? Kan baca Al-Quran manna wasalwa. Bahkan ada yang orangnya namanya manna wasalwa. Ada yang tahu manna? Belum tahu? Manna menurut para ulama tafsir adalah makanan yang lebih lembut daripada salju, lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada susu. Oh, saya tahu. Apa? Es dum-dum. Ngelih lapar ya. Jadi betul, itu bisa jadi gelato gitu kan ya. Gelato. Mana? Wah salwa, apa tuh salwa? Salwa tuh bebek panggang. Jadi Anda bisa bayangkan ya, di padang pasir, gurun Sinai, lagi aus, turun gelato. Kira-kira Anda bersyukur atau tidak? Senang atau tidak? Senang banget. Oh panas-panas, keluar gelato, keluar es krim gitu ya. Lalu kemudian makannya bebek panggang, Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami tidak sabar cuma makan gini-gini aja. Lalu qalu ulana rabbaka yukhrijana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Lalu kemudian mereka malah minta, ya Musa, tolong kami didoakan sama Tuhanmu dong. Mintain kami bawang putih, bawang merah, sayur gitu kan ya, adas dan sebagainya, timun gitu kan ya. Semuanya minta. Lah kenapa? Para mufasir di situ mengatakan apa? Ternyata bagi manusia yang lebih enak itu justru yang susah. Paham ya? Turun manna wasalwa tinggal makan, malah nggak enak. Yang enak nanam sayur, kemudian susah nyiramin, nyiangi, panen, diolah, baru dimakan. Itu nikmat. Paham sekalian? Artinya adalah apa? Ketika Anda sekarang sulit untuk merasa berhijrah, sulit ketika menaati perintah Allah, dan saya tahu tidak mungkin mudah. Kalau Anda mudah berhijrahnya, berarti Anda nggak akan pernah bisa istiqomah. Sulit meninggalkan kemudian teman-teman yang kadang-kadang ngajak maksiat. Sulit kemudian meninggalkan riba. Ya Allah, ini kayaknya utang nggak selesai-selesai. Ya itu utangnya berapa? Ya nggak banyak, cuma 8M aja. Mungkin dia kemudian sulit kemudian untuk meninggalkan pacarnya. Yang mana ada pertanyaan begitu kan ya? Pertanyaan gini, Ustaz, saya mau meninggalkan pacar saya, tapi pacar saya nggak mau ditinggal, Ustaz. Lah kenapa? Dia perempuan, Ustaz. Kalau dia ditinggal, dia katanya mau bunuh diri. Saya bilang, tinggalin aja. Bunuh diri terus gimana, Ustaz? Gak apa-apa, mati aja. Lah kenapa? Gak pantas ada ibu yang seperti itu. Paham sekalian? Lah kenapa? Coba bayangin, ada banyak orang kemudian dalam kondisi seperti itu, yang mungkin bagi saya mudah karena saya sudah melewati. Tapi dulu ketika saya menghadapi perasaan yang sama, saya menghadapi hal yang sama, saya tahu hijrah itu nggak mudah, dan banyak orang akhirnya pengen balik lagi. Tapi teman-teman ketahui, itu justru yang menyebabkan jadi istiqomah. Dan ujung-ujungnya Allah akan mengganjar kita dengan insya Allah surga Allah. Nah itu yang kita inginkan pada 2 tahun yuk ngaji. Maka kita teman-teman kita kumpulkan teman-teman di sini untuk sama-sama untuk bareng-bareng bisa istiqomah. Nah bagaimana nanti rasa istiqomah nanti akan kita bahas insya Allah setelah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ustaz Felix ya, luar biasa.
Istiqomah.